أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من Bisa kita mulai, Agus? Baik. Tonton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang sejuk ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini hingga akhir insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah nanti di padang mahsyar Allah kumpulkan bersama barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu susunan acara kajian Ramadan 1441 Hijriah pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Irwan Wahyudi. Berikutnya, ada advertising iklan dari DPC PKS Jati Asih, kemudian dilanjutkan dengan taujih yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Dr. Mardani Alisera,
yang mengambil tema tentang bagaimana membangun semangat kebersamaan menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Kemudian penutup dan doa. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita buka pertemuan kajian Ramadan ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Kita telah memulai agenda kegiatan sore hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kemudian kita sama-sama lanjutkan ke agenda berikut, yaitu tilawatil Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Irwan Wahyudi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz Irwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di awal acara ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat 102 sampai insyaallah 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan pada Ustadz Irwan Wahyudi yang baru saja membacakan taujih Rabbani tilawatil Quran buat kita semua. Semoga Allah turunkan karunia kepada kita semua yang hari ini menyaksikan kegiatan kajian DPC PKS Jati Asih. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke acara berikut yaitu taujih dari Ustadz Dr. Mardhani Alisera, baiknya kita sama-sama saksikan iklan advertising dari DPC PKS Jati Asih, bagaimana kemudian DPC PKS Jati Asih sudah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini. Oleh karenanya mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu iklan dari DPC PKS Jati Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami, Kecamatan Jati Asih, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Jati Asih, apabila Bapak Ibu, saudara-saudari akan keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker sebagai tutup mulut dan tutup hidung untuk memutus tali mata rantai penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya kami aturkan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang luar biasa kepada tim medis yang ada di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia yang telah memberikan pelayanan dan penguatan kepada para pasien COVID sehingga mereka tenang dan sembuh dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama saksikan sepak terjang dari para kader PKS yang ada di Jati Asih. Dan alhamdulillah program ini sinergis antara struktur kepartaian dengan anggota dewan. Dan alhamdulillah ya tadi kita bisa saksikan langsung ya, salah satu anggota dewan kita ya Bapak Latuhar Hari yang kemudian bersama dengan struktur dari DPC dan DPRA sama-sama bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam kondisi wabah COVID-19. Kita berharap dan berdoa semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan istiqomah untuk memberikan kontribusi terbaik buat masyarakat. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita masuk di acara yang kita tunggu-tunggu, sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu taujih. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Mawardi, Dr. Mardani Alisera yang bertemakan bagaimana membangun semangat kebersamaan untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Oleh karenanya, tanpa berpanjang kalam, kepada Ustadz Dr. Mardani Alisera, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih ya Teguh, para asatid, ustadzat, ikhwah semua. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada umat Islam itu yang memiliki husnayain, ya, dua kebaikan. Ketika ada nikmat dia bersyukur, ketika ada musibah dia bersabar. Sama seperti kita, insya Allah, al-ajru ala qadaril masyakil, bahwa balasan itu sesuai dengan beratnya satu permasalahan. Ketika masalah kian berat, balasan kian berat. Ketika masalah ringan, kita dapat ringan. Hari-hari terakhir ini kita mendapatkan beban yang cukup berat, tetapi juga peluang pahala yang besar. Saya apresiasi buat DPC Jati Asih yang tadi videonya luar biasa, sudah menunjukkan bahwa kita bukan cuma partai dakwah, tapi juga partai khidmat, ya, partai yang hadir melayani. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, asatidz wal ustadzat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan bukan taujih kali ya, tadzkirah bersama ya. Kalau taujih nanti ketua DPC, ketua DPD, ketua DPW, terus ke presiden dan ke ketua majelis syuro. Tapi ini tadzkirah karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ini peringatan khususnya untuk diri saya dan kita semua, dan mudah-mudahan di hari-hari yang mahal ini, baik mahal karena bulan Ramadan, mahal karena peluang amal soleh yang demikian besarnya, kita dapat optimal. Izinkan saya membagi tadzkirah ini menjadi 3 ya. Yang pertama sedikit kondisi terkini terkait dengan COVID-19. Yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip dalam berislam kita dan berjamaah berdakwah kita. Dan yang ketiga terkait dengan peluang-peluang amal soleh ke depannya dalam konteks kita sebagai partai dakwah, partai khidmat, dan partai oposisi. Ya. Yang pertama, ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan COVID-19 ini, izinkan saya menyampaikan bahwa sebagai orang beriman, kita selalu menyadari bahwa
la haula wala quwata illa billah. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bahwa apapun yang terjadi kepada kita dalam konteks apapun itu semua adalah kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hilangkan Allah sebagai faktor paling utama. Allah lah yang memberi kesehatan kepada kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberi ilham kepada kita, Allah yang melembutkan hati kita, Allah yang mengantar kita hadir di tempat ini untuk ikut acara ini, dan Allah juga nanti insya Allah yang akan memberikan skenario terbaik bagaimana kita keluar dari COVID-19 ataupun hidup bersama COVID ya. Karena saya membaca tulisannya Paul Krugman, salah satu ilmuwan dari Amerika, dulu ada BC and AD ya, before Christ ya, dan afternya. Sekarang yang ada cuma BC and AC ya, before Corona and after Corona ya. Karena Corona ini kemungkinan akan mengubah bukan cuma cara hidup kita, tapi juga geopolitik, geostrategis ya. Karena terlepas dari virus ini, ada yang bilang buatan, ada yang bilang alami, tetapi virus ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana transfer antar human, ya human transfer ya. Selalunya kayak misal gini, kita punya demam berdarah penyakit, banyak itu. Tetapi tidak ada satupun kasus demam berdarah yang terjadi tertular dari satu pasien demam berdarah ke pasien yang lain. Semua tertular melalui medium nyamuknya, ada nyamuknya. Yang ini memang berbeda. Tadi siang saya ada seminar Zoom bareng dengan Dr. Arif Wardoyo, salah satu kader kita. Strainnya, jenisnya dari 3 sekarang sudah jadi 6. Dan kian hari morbiditasnya dan mortalitasnya kian tinggi ya. Daya rusaknya, morbiditas, daya sakitnya dengan mortalitasnya, daya kematiannya kian tinggi. Amerika sudah hampir 1 juta dengan tingkat kematian. Kemarin masih 50.000, sekarang sudah 55.000 ya. Jadi ini luar biasa. Ini penyakit yang bisa mengubah tatanan ya, karena dalam waktu 2 bulan 200 negara sudah kena, tidak pernah ada dalam sejarah kena hit, makanya para ekonom berat. Dalam arti begini, sebelumnya ini krisis kesehatan, tetapi belakangan sudah mulai merambah ke krisis ekonomi. Kalau krisis ekonomi berkembang, na'udzubillah bisa masuk ke krisis sosial. Kalau krisis sosial ini sudah berbahaya sekali. Di ikhwah kita di Komisi 4 membahas dengan Kementan dan Bulog menyatakan daya tahan pangan kita cuma sampai Juni 2020 ini, tinggal 2 bulan lagi. Dan impor juga sudah susah sekarang karena rata-rata pemilik pangan memang menjaga buat kepentingan dalam negeri. Nah, karena itu mungkin akan sangat baik kalau DPC, DPRA, DPD benar-benar menjaga agar ikhwah kita terjaga pangannya. Dimensi kesehatan harus dibuat dan itu harus dilakukan dengan segala cara. Tetapi dimensi ekonomi sekarang mulai kena hit dengan PSBB ya, dengan banyak pabrik ditutup, PHK luar biasa, Ramayana tutup, kita semua merasakan kondisi kian berat dan ini perlu ada respon. Kita berharap kepada pemerintah, tetapi dengan kapasitas dan infrastruktur pemerintah yang terbatas agak berat ya. Paling terbaru banyak RT sekarang lagi berat kondisinya, ngumpulin 100 orang, ternyata bantuan cuma 20, ada yang cuma 3. Akhirnya terjadi berbagai penyakit sosial justru karena kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Terakhir dengan kondisi terkini, ikhwah wa akhwatillah, jaga kesehatan. Beberapa dari kita rindu sholat ke masjid, ya, termasuk yang membahas ini di grup saya. Tetapi ada satu kaidah yang sangat jelas bahwa mencegah kemudaratan jauh lebih utama ketimbang mendapatkan kemaslahatan.
Dan karena itu ada yang komplain, pasar aja buka, KRL aja buka, kok masjid tutup ya. Kalau pasar tidak bisa tutup karena tidak ada alternatif, kecuali orang diantar satu-satu. Tapi kalau masjid ditutup, ada alternatif ibadah di rumah. Jadi, ikhwan akhwat, mari terhadap kondisi saat ini betul-betul kita tunjukkan Islam adalah dinul ilmi. Islam adalah agama ilmu. Saya apresiasi MUI, apresiasi para ulama, para asatid yang betul-betul bersikap tegas, percaya kepada ilmu. Ketika social distancing kita ikuti, ketika masjid lebih mudarat, kalau dibuka kita tutup, tidak sholat jamaah, tetapi beberapa masjid tetap buka. Saya apresiasi itu dengan tapi tidak menyelenggarakan sholat jamaah, tetapi itu buat orang-orang yang sholat, dan itu bagus. Yang kedua, ikhwah wa akhwati fillah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan tentang prinsip-prinsip berislam kita. Pertama, Islam itu dinur rahmah, agama rahmat. Saatnya sekarang buktikan bahwa kita adalah agama rahmat. Tidak ada tetangga yang kelaparan kecuali kita tahu, tidak ada anak murid yang sakit kecuali kita tahu, tidak ada keluarga yang punya masalah dengan milenialnya, anak mudanya yang susah di rumah karena kena cabin fever, tidak bisa di rumah pengen keluar kecuali kita tahu, dan kita coba hadirkan solusi ya. Beberapa ikhwah sudah punya solusi yang baik. Barusan tadi saya melihat postingan dari Ustadz Muhammad Haris, Wakil Wali Kota Salatiga, kader kita, salah satu anggota Wilda Jatijaya, Jawa Tengah dan Yogyakarta, itu mengatur tetap ada jualan takjil. Bahkan ada satu ruas jalan dibebaskan karena kosong, jadi buat jualan takjil. Tapi ada social distancing-nya. Ada jarak minimal 2 meter tukang dagang. Yang ngantri juga terbatas semuanya. Dan tidak ada yang makan di tempat. Semuanya take away, semuanya protokol COVID-nya dijalankan. Ini bagian dari bagaimana kita melaksanakan dinur rahmah. Tadi DPC Jati Asih. Dan buat saya, ikhwah, salah satu contoh teladan kalau saya kagum dengan Masjid Joko Karyan, ya, yang menjadikan saldo masjidnya selalu nol. Yang mereka menganggap dosa kalau saldo masjidnya besar, tapi ada orang belum makan. Dosa saldo masjidnya ada, tapi ada orang sakit, orang nganggur. Bahkan mereka bikin berbagai cara untuk bisa. Nah, karena itu, ikhwah, dinur rahmah harus hadir. Sebentar, Wan, tangkap masukin ke itu, Wan. Ada makanannya kok. Saya punya itu, kucing saya harus kasihan. Jangan sampai kucingnya itu tidak makan. Yang kedua, Islam itu dinul ilmi, ilmu. Tadi siang saya seminar sama Dr. Arif Wardoyo. Beliau mengatakan ada 3 skenario. Skenario pertama, dapat vaksin. Tapi untuk dapat vaksin ini paling cepat September katanya. Itu pun distribusinya akan problem. Semuanya harus dapat. Yang kedua, herd immunity. Herd immunity ini 70% dari kita harus kena. Baru nanti kita semua punya imunitasnya. Dan ini kalau di Indonesia bisa puluhan juta yang meninggal. Nah, yang ketiga, kita hadirkan intervensi negara yang ketat. Maunya, kalau saya pribadi dan masyarakat yang sadar, Dr. Arif juga pengennya karantina wilayah. Karena makin intervensi negara tinggi, ya, makin turun. Walaupun dia begini kurvanya, para ikhwah. Kalau ada yang bisa lihat, kalau nggak ada intervensi negara, dia akan begini. Kalau begini, ini berat secara kesehatan, tetapi secara ekonomi dia landai. Tidak akan kena hit ekonomi. Tapi kalau ada intervensi, karantina wilayah, dia akan landai. Tetapi ekonominya akan deep, turunnya jatuh sekali. Kayaknya Pak Jokowi tidak ingin ekonomi turun. Sama seperti kebijakan Pak Jokowi selama 5 tahun pertama selalu membuka impor. Karena dengan impor, inflasi terjaga. Dengan inflasi terjaga, masyarakat bahagia. Masyarakat bahagia, keterpilihan tinggi. Keterpilihan tinggi, politiknya bagus. Tetapi kita tidak pernah punya industri yang kuat, manufaktur yang kuat, negara yang kuat. Karena semuanya tergantung kepada keluar. Sekarang problemnya, untuk dapetin masker aja susah sekarang.
Tadi keluhannya susah masker dan itu berat buat para teman APD. Nah, dinul ilmi ini membuat kita ikhwah wa akhwat fillah tidak bisa kecuali menyampaikan tentu dengan adab bagaimana ada diskursus publik yang baik. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa jalan. Nah, tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke RT RW yang harus kita kejar. Salah satu ikhwah kita di pengajian saya itu ketua RW. Beliau membuat RW siaga. 3 yang dibuat. Ketahanan kesehatan, mereka yang sakit langsung ditangani. Kalau ada yang meninggal protokol COVID gimana. Ketahanan ekonomi, benar-benar didata satu RW ini. Yang PHK siapa saja, yang berat siapa saja. Yang terakhir ketahanan sosial dan pangan. Sudah mulai ngumpulin bahan pangan. Sehingga mereka nggak bagi. Mereka polanya dapur umum. Karena dengan dapur umum lebih efektif. Kalau dibagi, ada beberapa keluhan ketika dibagi, ternyata sebagian ngeluhnya gini, dapat makanan tetapi nggak ada gasnya. Tapi kalau dapur umum langsung bisa dimakan. Yang ketiga, prinsip kita sesudah dinul rahmah dan dinul ilmu itu dinul amali. Amal ikhwah. Kemarin di Jawa Tengah jadi viral ketika sebagian ikhwah melaksanakan daurah janais berbasis COVID-19. PKS menyampaikan siap untuk mengurus jenazah dengan COVID-19 walaupun betul-betul dijaga ya APD-nya, protokolnya, kesehatannya dan lain-lain sehingga betul-betul terjaga. Dengan 3 prinsip ini dinur rahmah betul-betul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anitum harisun bil mu'minina raufur rahim. Kita hadirkan diri kita. Kalau baginda Nabi ada sekarang, saya pernah berbincang dengan beberapa ikhwan, Nabi mungkin tidak bisa tidur mikirin umat. Coba suasana hati kita hadirkan dinur rahmah. Yang kedua, dinul ilmi. Cari ilmu. Cari tekuni berbagai alternatif. Ada diskursus ilmiah. There is no rocket science in winning election, kalau saya pahami. Tidak ada ilmu yang rumit dalam memenangkan pemilu. Sama, there is no rocket science. There is no rocket science in winning to fight COVID-19. Sama. Terakhir kita dinul amali. Amal. Sekecil apapun amal harus dilakukan. Karena insya Allah itu yang bisa menjadi jawaban kita. Terakhir, bagian terakhir, bagaimana DPC, DPRA, atau kita kader bisa bergerak. 3 hal tadi. Yang pertama, kokohkan kita sebagai partai dakwah. Dakwah bil hal jauh lebih utama dibanding dakwah bil lisan. Ketika ada banjir, kita hadir. Ketika ada gempa, kita hadir. Ketika kemarin, sekarang ada COVID, kita hadir. Kreatif hadirnya tentu menjaga keselamatan, jangan kita sembrono. Ya. Yang kedua, satu adalah partai dakwah, yang kedua partai khidmat. Khidmat ini melayani. Yang tadi dasarnya iman, yang ini betul-betul kita buat jejaring sosial. Kita buat bagaimana kita punya sistem komando yang baik. Kalau nanti ada krisis pangan, ini luar biasa para ikhwah yang dikasihi, kita harus betul-betul menjaganya gitu. Terakhir, kita sebagai partai oposisi, izin kami di pusat, monggo antum mau ngasih masukan, akan terus bersuara untuk mengingatkan pemerintah, karena parlemen itu asal katanya parle itu artinya bicara, maka izin saya akan terus, dan beberapa ikhwah semuanya akan terus mengkritisi pemerintah, tentu memberi solusi juga, yang dengannya mudah-mudahan akurasi kebijakan publik pemerintah kian baik, jangan ragu kemarin mudik, nggak mudik, ya. Padahal harusnya tegas, tidak boleh mudik, seperti juga tidak sholat di masjid, karena itu bagian dari keutamaan dalam mencegah ketimbang mencari maslahat. Dan 3 hal ini, partai dakwah, perkuat dakwah bilhal, partai khidmat, perkuat pelayanan, dan partai oposisi, terus kita hadir menjaga, mudah-mudahan melahirkan kebaikan bagi dakwah kita, jamaah kita di dunia dan di akhirat, dan kita, bangsa Indonesia bisa segera keluar sebagai bangsa yang lebih tangguh sesudah pandemi COVID-19 ini. Itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin.
Kalau yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Dr. Mardhani Alisera. Luar biasa menyampaikan tazkirah buat kita semua. Berikutnya akan diberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat semua untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, nanti dipersilahkan satu persatu untuk mengajukan pertanyaan. Mohon bisa dibantu host ya. Nanti pertanyaannya harus singkat dan padat ya, agar yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Baik, dipersilakan untuk sesi pertanyaan. Boleh bertanya? Boleh sebutkan nama, asalnya dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustaz Mardhani yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Ada satu pertanyaan pembuka saja mungkin Ustaz. Kalau tadi kajian pembuka, ini pertanyaan pembuka Ustaz. Bagaimana peran kader-kader dari kita ya untuk mengawasi penggunaan dana? Kalau mungkin Ustaz Mardhani bisa mengawasi penggunaan dana di level pusat, ya. Ya. Apakah itu semua bisa dilakukan di level-level yang di bawahnya? Karena seperti yang saya lihat di video speech-nya Ustaz Mardhani ini ada ratusan triliun yang digulirkan atau yang digelontorkan untuk mengatasi COVID ini. Mungkin bisa diperjelas lagi Ustaz, fungsi-fungsi yang bisa kita lakukan, para kader lakukan untuk mengawasi penyaluran dana yang cukup besar ini. Langsung jawab. Ya, dari Dedi Ustaz, dari Jati Asih, Jati Luhur. Jazakallah Det, saya langsung jawab ya, karena nggak pegang pulpen, jangan ditunda, langsung jawab, takut lupa. Jazakumullah, bagus Det. Yang perlu dipahami begini, ada peraturan Kemendagri yang terbaru yang membolehkan seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun kabupaten wali kota, untuk merealokasi anggaran tahun 2020 tanpa izin dari DPRD. Nah, jadi misalnya gini, pemerintah pusat sudah memberi penjelasan 405 triliun yang dibagi menjadi 75 triliun untuk kesehatan, 110 triliun untuk social safety net, sama 150 triliun untuk UMKM, 90 triliun untuk pajak, ya, relaksasi kalau nggak salah. Nah, nanti pemerintah provinsi ada juga alokasinya, pemerintah kabupaten kota ada juga. Nah, cara ngawasinnya segera bikin diskursus publik. Kayak kemarin nih contohnya. Pemerintah di kartu prakerja sangat culas buat saya. Dari 5,6 triliun itu 30%-nya masuk ke 8 aplikator. Besar sekali 8 aplikator itu dapatnya gitu. Nah, dengan kita angkat ini jadi diskursus publik, pemerintah minimal 2 staf khususnya mundur, dan kalau kita desek terus pasti switch, berganti. Pemerintah mau membahas Omnibus Law, kita desek terus, kita angkat terus, belakangan ditarik, tidak dibahas. Jadi memang cara paling baik jadikan ini diskursus publik. Kirim ke WA, kirim ke YouTube, sederhananya gini. Ayo teman-teman, kita di Kota Bekasi, anggaran kita katakan 4 triliun Bekasi. 50%-nya untuk COVID-19. 50% itu sekitar 2 triliun. Kalau dibagi 70%-nya buat sembako dan 30%-nya buat kesehatan, berarti 2 kali 7, 1,4 triliun buat sembako. Kalau setiap sembako 100.000, berarti 1,4
juta sembako, rumah jumlah. Nah, mestinya setiap orang di Bekasi dapat segini. Ayo teman-teman ngerasain dapat berapa? Gitu. Hitung-hitungan sederhana begitu bisa dilakukan. Dan ini mengajak masyarakat cerdas. Karena rumusnya sederhana. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung untuk menyimpang, korupsi. Makin besar kekuasaan, makin besar penyimpangannya. Nah, kalau masyarakatnya cerdas, bahasanya gini, nggak akan ada jagoan di antara para jawara. Semua akan setara. Tapi akan ada jagoan di antara para pengecut. Bangkitkan masyarakat untuk tidak pengecut. Memang kadang-kadang berat, karena kita punya sedikit budaya nerimo. Ya. Nah, tetapi dengan cara lembut bisa coba kita bangkitkan. Tetap jangan bertentangan dengan budaya. Begitu ada di wallahu a'lam bishawab. DPC DPR bisa tuh untuk melakukan diskusi ini. Diskursus. Wallahu a'lam. Alan, kalau ada yang lain. Ada yang di ini, silakan MC Bagus, ada yang bertanya di chat itu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Ustadz Marani dari chat. Yang pertama dulu Ustadz ya. Saya rangkum aja, terlalu panjang ini. Pertanyaannya, prediksi wabah sangat penting. Kira-kira kapan wabah ini bisa segera berakhir, Ustadz? Agar para kader dan yang lainnya itu bisa menyiapkan segala sesuatunya gitu dengan kondisi yang terjadi saat ini. Itu yang pertama, Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu, Ustadz. Ya, bagus Gus. Yang pertama, Wuhan katanya sudah mulai membuka diri, tetapi ada berita second strike, serangan kedua. Singapura di antara yang dipuji, tapi 2-3 hari terakhir ini ada penambahan sampai 100 lebih kasus baru. Jadi ada second strike. Bisa jadi ada third strike, serangan ketiga. Salah satu figur yang bagus, ketua CDC-nya Amerika, Dr. Anthony Fauci, yang dia bilang saya sudah puluhan tahun menggeluti tentang epidemi dan pandemi termasuk virus, tapi untuk COVID-19 ini saya harus akui saya masih sangat perlu belajar. Kata beliau bisa ada second strike, ada third strike. Maksudnya gini, ketika sudah mulai reda, tiba-tiba naik lagi karena memang tadi berbagai kajian menentukan 80% penderita COVID-19 ini OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia sendiri nggak sakit, nggak ada demam, nggak ada batuk, tapi sebetulnya ada virusnya, tapi tidak berkembang, tidak masuk, tidak membuat sakit, morbiditasnya kecil. Tapi ketika ketemu tempat yang baik, orang tua punya penyakit diabetes, jantung, maka dia sangat mudah carrier gitu. Nah sehingga kapan ini selesai? Saya memprediksinya tergantung dari disiplin dari satu bangsa dan satu negara sama satu dunia. Karena gini, Selandia Baru udah mulai membuka karena dianggap new cases-nya sudah mulai nggak ada. Berarti serangan kecil. Tapi ketika dia buka bordernya dari luar masuk lagi. Gitu. Nah, ada yang lebih realistis. Mereka menyebutnya dengan the new normal, normal yang baru. Mungkin kita akan hidup bersama virus corona ini, SARS-CoV-2 ini selama dalam waktu yang panjang, tetapi kita bisa menyiasatinya. Contoh, selalu pakai masker, selalu ikut protokol kalau udah keluar rumah, ganti baju, mandi, selalu gunakan hand sanitizer kalau di luar rumah, selalu social distancing, selalu olahraga, selalu jaga kesehatan. Nah, saat yang sama kita mulai boleh beraktivitas gitu loh. Jangan takut, nah, tapi tetap jaga protokol COVID-19-nya. Dan tetap, nah, para ikhwah ini mumpung DPC akan sangat baik kalau kita punya
ikhwah yang kita rujuk, misal DPC Jati Asih, ada dokter bagus atau ikhwah kita yang dokter, dirujuk jadi tempat konsultasi semua ikhwah untuk memberi jawaban-jawaban teknis dan praktisnya. Sehingga misal gini, saya mau jualan, dalam pandangan saya warteg masih bisa buka selama wartegnya udah certified COVID-19 katakan. Dia udah menjaga, tidak boleh makan di tempat, cuma boleh take away. Seluruh prosedurnya harus mengikut COVID-19 dan seterusnya. Kayak McDonald buka yang take away, yang dine in nggak bisa gitu. Nah, kita bisa mulai menerapkan semuanya jalan normal, tetapi dengan the new normal, normal yang baru. Normal sama kayak gini. Kalau ada astronot ke bulan, ya dia mau nggak mau harus pakai alat khusus untuk bernapas. Nah, kita juga beraktivitas tapi punya alat pelindung diri. Nah, beberapa udah mulai nih secara kreatif bikin helm yang bisa menapis seperti masker dan tinggal diganti filternya aja, tiap hari ganti filter gitu. Nah, itu peluang juga untuk usaha gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Yang ketiga, apakah jamaah haji Indonesia tetap akan berangkat Ustadz tahun ini dengan kondisi seperti ini mungkin Ustadz? Berangkatnya kita sangat ditentukan oleh keputusan pemerintah Arab Saudi. Sampai saat ini belum ada keputusan dari Arab Saudi. Berarti begini, belum juga dibatalkan, belum tentu juga jalan. Makanya Arab Saudi melarang seluruh pemerintah dan jamaah untuk mengeksekusi pembayaran. Jangan ada pembayaran apapun. Itulah. Tetapi ini akan sangat tergantung ya. Kalau bulan Juni atau Juli udah mulai terjaga COVID-19, mungkin pemerintah Saudi bisa mengizinkan, walaupun mungkin jumlah jamaah haji yang diizinkan jadi sangat terbatas, karena harus ada social distancing dan macam-macam gitu. Tapi itu tergantung keputusan pemerintah Saudi. Buat pemerintah Indonesia sendiri, menghargai keputusan apapun dari pemerintah Saudi, termasuk ketika kemarin kita di ban larangan umroh, itu memang hasil dari mereka punya musyawarah dan kita ikut. Begitu Ada satu masukan untuk semua calon jamaah haji, doa. Karena niatnya tetap dipasang. Niatnya niat haji. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Karena kalau sudah pasang niat, pahalanya insya Allah sudah dapat. Amin. Ya. Baik, Ustaz. Ini nyambung dengan pertanyaan berikut nih, Ustaz. Berkaitan sama haji juga nih, Ustaz. Apakah alokasi dana haji itu bisa dialihkan, Ustaz, ke penanganan COVID-19? Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. 405 triliun yang pemerintah nyatakan itu uangnya belum ada. Ya, karena begini, kalau kita ngelihat neraca belanja, kita itu di APBN, pengeluaran itu, belanja itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatannya tidak jelas. Pajaknya hancur sekarang. Karena jangankan mau pajak, mau hidup aja susah sekarang. Sehingga ketika kita punya anggaran 2.000 triliun, pajaknya 80%, katakan 1.600 dari pajak, mungkin nggak sampai 1.000 triliun pajaknya. Sehingga anggaran juga kecil dengan sendirinya. Angka 405 triliun itu yang paling ada sekarang justru dari yang cash itu. Dana abadi pendidikan ada. Bentuknya cash nyata. Bisa dipakai. Dan pemerintah sudah mau pakai itu. Dana abadi haji, kita menolak digunakan, tapi belakangan katanya pemerintah akan gunakan juga. Tapi dana haji yang sekarang tidak. Artinya kalau haji sekarang, kan gini, para ikhwah, komponen haji itu kan masyarakat bayarnya cuma $3.000. $3.000 kalau 45 juta untuk sebulan katakan. Padahal sebenarnya katakan mungkin yang diperlukan 60 juta.
Jadi setiap jamaah haji yang reguler itu disubsidi oleh pemerintah, katakan 15 juta. Itu dana 15 juta untuk jamaah haji yang berangkat dari kita, 200 ribuan, itu udah disekuritisasi, ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Tapi yang sisanya, yang puluhan triliun masih bisa digunakan. Nanti katanya mau dibayar. Ya. Itu masih debatable, kita bisa bahas. Kalau di DPR, Komisi 8 dia bilang jangan pakai dana haji gitu. Tetapi MUI dengan segala kebesarannya, saya dalam beberapa agak setuju karena kondisinya darurat, banyak dana apapun bisa dipakai untuk keselamatan publik. Kalau saya mengambil secara sederhana apa yang dilakukan oleh Masjid Joko Karian tadi gitu loh. Mereka tidak ingin ada saldo masjidnya besar tapi ada orang kelaparan. Saldo masjid harus kecil biar langsung dirasakan. Saya pribadi masih membolehkan selama pertanggungjawabannya jelas. Tapi problem besarnya pertanggungjawabannya. Makanya saya kemarin bikin podcast awasi dana COVID-19 karena peluangnya kayak misal 150 triliun buat pelaku usaha. Saya agak khawatir. UMKM itu tidak punya asas legal formal. Jangan-jangan nggak nyampe ke UMKM, nyampenya ke perusahaan besar lagi. Kayak sekarang 110 triliun untuk dana sembako katakan, di bawah berantakan. Saya ditanya wartawan, bagaimana dengan pemerintah itu menyalurkan sebagian dana social safety net itu melalui Gojek dan Grab. Saya bilang saya setuju, terpaksa setuju karena Gojek dan Grab by name, by address, by phone jelas gitu. Dan rata-rata orang yang berat memang. Jadi boleh, tapi saya bilang 3 catatannya. 1, jangan cuma Gojek sama Grab, ada yang ojek pangkalan, ada pekerja informal, ada tukang nasi uduk, ada pekerja serabutan yang sekarang nggak dapat apa-apa, itu juga harus dapat. Yang kedua, pastikan database akurat. Problem kita database. Dan yang ketiga, kalau via Gojek sama Grab, pastikan jangan ngendon. Karena kalau 1 triliun ngendon di Gojek Grab, sebulan aja turunnya lambat, itu udah praktek, bahaya sekali. Nah, jadi dana haji, sementara ini pemerintah tetap, insya Allah kalau kata pemerintah Arab Saudi, buka jalan haji, insya Allah dananya ada. Begitu Ya. Baik, Zat. Nih, luar biasa nih, banyak sekali Zat, antusias pertanyaan. Berikutnya, Zat ya. Pertanyaan berikut, ini sedikit di luar tema nih, Zat. Berkaitan, menurut Ustadz, apa kira-kira hikmah ketika Wagub DKI yang terpilih bukan dari PKS, Zat. Padahal udah lama banget gitu ya, sangat dirindukan. Mungkin Ustadz punya pandangan tersendiri, Zat, gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Sodik dari Pamahan Jati Asih. Betul, Ustadz? Terima kasih Pak Sodik, bagus sekali pertanyaannya, menggelitik. Kalau buat saya, satu saja, PKS jangan pernah berharap dapat rasa kasihan dan belas kasih dari partai lain. Partai lain tidak akan memberikan rasa kasih sayangnya kepada PKS. Nah, PKS, kalau buat saya, hikmah paling utama Wagub DKI, 2024 PKS harus menang. Di DKI menang, di Jawa Barat menang, di Pilkada DKI menang, Pilkada Jawa Barat menang. Insya Allah nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Kalau buat saya, petarung tuh kena pukul kalah sedikit, nggak masalah. The difference between the losers and the winners is the amount of failures, bahasanya. Perbedaan pecundang sama pemenang itu jumlah kekalahan. Yang pemenang jumlah kekalahan lebih banyak, tapi dia maju terus. Thomas Alva Edison kalau 100 percobaan berhenti, nggak jadi. Kalau 900 berhenti, nggak jadi. 999 berhenti, nggak jadi. Yang ke 1000 dia baru sukses. Jadi buat kita, jiddiyah, istiqomah, insya Allah. Kalau kemenangan dari Allah. Kalau saya nggak pakai perasaan. Di politik jangan pakai perasaan. Maju terus. Begitu, Asodik. Ya, luar biasa. We are fighters, ya. Kita petarung, ya. Berjuang, ya. Petarung baik, yang Zat. Brutal kalau buat saya. Brutal. Brutal ya, insya Allah ya. Iya, baik, Zat. Ini pertanyaan berikut, Zat. Tadi Ustadz sampaikan di tazkirahnya itu terkait ekonomi, Zat ya. Imbas dari kesehatan nanti berefek kepada ekonomi.
Ini pertanyaannya, stimulus program seperti apa bentuknya untuk memperbaiki teman-teman yang ada di UMKM saat? Karena saat ini modal udah mulai menyusut karena dihabiskan buat membayar gaji karyawan dan operasional gitu ya. Nah, mungkin Ustadz ada tips ya atau ada pengalaman berbagi buat kita semua. Kalau saya presiden gitu loh, yang saya lakukan yang pertama, seluruh masyarakat yang tidak punya NPWP dan punya NPWP tapi pajaknya kecil langsung dapat dropping. Saya kemarin dikirim menarik sekali dari City of Los Angeles. Ada ikhwah kita di Los Angeles. Jadi dia udah menyediakan paket. Pokoknya kalau Anda KTP-nya Los Angeles, Anda tidak KTP Los Angeles, tapi bisa menunjukkan memang sedang menyewa apartemen atau rumah di Los Angeles, Anda berhak dapat paket $1.500 sebulan. Kalau rumah Anda 3 orang penduduknya, kalau 5 orang 2.000, kalau 7 orang 2.500, kalau 9 orang 3.000, langsung keluar duitnya. Jangan disusahin. Transfer langsung ke orang-orang itu. Nah, masyarakat bisa masuk tuh. Karena kita tidak punya itu, buat saya memang ini problem. Lurah dan desa dengan segala halnya kita belum bisa dipercaya gitu. Nanti akan ada abuse juga. Nah, perlu bagaimanapun nunjuk satu lembaga independen yang bisa melaksanakan itu ya, untuk melaksanakan dropping ke rumah tangga dulu. Yang kedua, dropping kepada UMKM. Yang nggak punya tabungan itu UMKM. Misal gini, mereka yang sudah punya NPWP perusahaan dan sudah rutin mengirim laporan dengan jumlah pekerja 100 orang atau 50 orang ke bawah dapat paket 100 juta bantuan. 100 orang ke bawah 200 juta, 300 orang ke bawah 500 juta. Drop aja langsung. Udah maksimal segitu. Yang kaya-kaya nggak usah. Jangan macam-macam. Pokoknya ajak BPK, ajak KPK, dana turunin dulu. Nah, nanti di bawah akan bergeliat sendiri, dimudahkan urusannya. Kalau saya percaya manusia itu homo economicus. Pasti pengennya untung. Kasih aja, nanti akan berkembang. Begitu para ikhwan. Ya. Baik. Masih ada waktu, Ustaz. Ada pertanyaan berikut. Bagaimana nasib sekolah swasta, Ustaz? Di satu sisi kebijakan memperpanjang proses belajar di rumah, di sisi lain ya SPP-nya menunggak, sedangkan operasional sekolah sebagian dari SPP, dan efeknya akibatnya banyak guru yang tidak bisa digaji secara full, Ustaz. Mungkin dari Ustadz ada saran, masukan, ya, terutama ini buat teman-teman yang hari ini berkecimpung di sekolah swasta, Ustadz. Ya, ini berat. Ada 2 usul saya. Pertama, mestinya teman-teman ALEK kita bisa mensupervisi ini biar ada bantuan. Bantuan dari Pemda kepada sekolah-sekolah swasta. Karena kalau negeri, yang honorer juga boleh, itu mestinya sudah dapat. Yang swasta memang penghasilan dari situ. Jadi bisa didaftar ALEK kita di mana, alokasi dari Kota Bekasi berapa, alokasi dari Provinsi Jawa Barat berapa, alokasi dari pusat berapa. Kita coba ya. Tapi yang kedua, langsung pikiran saya sederhana. Yang di sekolah itu mereorganisasi diri dari unit sekolah jadi unit bisnis. Oke. Dari mana modalnya? Kita coba cari caranya. Apa yang mau dijual? Kita lihat. Misal kita jadikan produksi masker. Kita jadikan produksi APD. Enggak susah. Coba cari cara. Enggak ada yang enggak bisa. Jadi ketimbang tidak mendapatkan masukan, enak dapat masukan. Begitu. Pemasukan. Salam. Iya. Baik.
ini ada masukan, sebenarnya bukan pertanyaan dari peserta kajian. Ada baiknya Silakan. angka anggaran pada setiap level disampaikan melalui jaringan partai, sehingga masyarakat bisa mengawasi anggaran tersebut, Ustaz. Karena mungkin bisa jadi hari ini tadi Ustaz bilang ya anggarannya besar ya untuk terkait dengan wabah, tapi masyarakat nggak tahu menahu tuh bagaimana mekanisme penyaluran anggaran dan yang lain-lain. Nah itu masukan, Ustaz, kayaknya bukan pertanyaan. Atau kalau Ustaz mau menyampaikan tentang informasi mekanisme tersebut, mungkin bisa, Ustaz. Bagus. Yang paling utama desak seluruh institusi, khususnya di eksekutif. Kementerian Sosial sudah ngasih nomor service center. Kota Bekasi harus punya service center juga. Teman-teman Alek, tuh pokoknya semua ada masalah, lapor ke situ. Dan kayak kalau di Amerika ada 911 gitu loh. Kita harus bikin kayak gitu. Desak aja kayak gitu. Begitu ah? Ya. Bagus. Nanti ya, saya juga coba siapkan itu. Baik, Ustaz. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nur Indah, Ustaz. Ustaz, setelah pangan dan kesehatan, apakah ada rencana untuk memberi bantuan layanan internet buat masyarakat? Bagus sekali, Bu Nur Indah. Kami di DPR RI sudah teriak agar ada internet gratis. Kalau pemerintah dengan PLN 450 watt sudah gratis, sangat baik kalau seluruh murid SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dapat voucher gratis. Tentu sesuai dengan kuota, katakan murid SD sebulan bisa 1 giga, murid SMP 2 giga, murid SMA 3 giga, murid SMA 4 giga. Nanti saya coba teriak lagi, Bu, biar itu dijadikan bukan cuma karena justru konektivitas internet sekarang salah satu kebutuhan pokok dalam kondisi semua PSBB atau banyak di rumah. Bagus, Bu Nur. Nanti saya coba angkat. Ya. Baik. Berikutnya, Ustaz, dari Pak Muhammad Sidik. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, mau bertanya, apakah sudah ada tanda-tanda akan berakhirnya COVID ini? Apakah ada peluang masalah ini karena politik? Kalau Indonesia, saya agak khawatir dengan pendekatan pemerintah yang amburadul, kita bisa lebih lama dibanding negara lain. Tetapi kalau masyarakatnya bisa self-disiplin, disiplin diri, RT, RW, dan masyarakat kuat, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Karena tadi skenario 3 tadi, ketemu vaksinnya, ada herd immunity atau PSBB, sehingga turun dengan sendirinya. Kita pakai kombinasi ya, vaksin lagi ditunggu, herd jangan. Nah, apakah membawa ke politik? Segala hal bisa ya, tetapi saya lagi mikir kalau ada krisis politik sekarang jauh lebih berat buat masyarakat. Karena pemerintah bisa lumpuh. Pemerintah sekarang aja nggak lumpuh, udah tidak berdaya, apalagi kalau lumpuh. Begitu. Lebih berat. Nanti bisa militer dan polisi yang masuk, jauh lebih buruk buat demokrasi Indonesia. Begitu ah? Iya. Baik, masih ada yang lain? Langsung pertanyaan? Ya. Kalau yang di chat sudah, oh ada lagi nih, ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kader-kader ingin membantu masyarakat luas. Hanya saja sumber daya kita terbatas. Bagaimana sebaiknya? Kalau terbatas, kan gini, sedekah itu tidak harus berbentuk materi, ya. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa doa. Nah, kalau punya materi, ya. Ini kayak kami di Ikro, ada banyak tiba-tiba sekarang tiap keluarga kreatif punya jualan.
Istri saya paling semangat tuh ada yang jualan, beli. Saya bilang banyak amat nih, nggak kenapa. Pokoknya yang penting beli dulu gitu loh. Sudah, itu sedikit. Tenaga, saya nyediakan diri dah tukang drop gitu loh. Tentu pakai APD lengkap ya gitu loh. Pokoknya ikhwah-ikhwah di drop gitu loh. Pikiran, saya pokoknya tugas saya mikirin nih, seminggu ke depan apa yang harus kita kerjakan. Doa semua bisa. Pokoknya perbanyak istighfar, sholat malam, betul-betul doa. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat, Allah itu dekat. Begitu Ya. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu Ustaz ya sampai 17.30 Ustaz ya? Tadi dulu saya lihat jam berapa sekarang. 5 menit lagi dah, 5 menit ya. Oh baik. 5 menit lagi silahkan. Tafadhol Iwan dan Awad sekalian, mumpung langsung ketemu Ustaz Mardani. Yang langsung mungkin dibantu sama host, silakan. Kalau nggak ada, saya ngasih kata penutup boleh? Boleh. Iya, Ustaz. Langsung ya, Ustaz. Boleh. Oke. Para ikhwah wa akhwat, asatidz wal ustadzat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetap yakin sama Allah. Semuanya ada Allah. Semuanya serahkan sama Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, percaya sama Allah. Yakin sama Allah. Tidak ada yang susah kalau Allah sudah berkehendak membantu kita. Tidak ada yang sempit kalau Allah memeluaskan. Tidak ada yang sedikit kalau Allah membanyakkan. Problemnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayo kita dekat sama Allah, kita jadikan COVID-19 ini justru sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum. Ustaz, masih on, Ustaz? Baik, Ustadz masih on? Baik, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat sekalian. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan taujih ya dari Dr. Mardani. Semoga apa yang beliau sampaikan sangat. Mohon maaf, ada telepon masuk tadi. Lanjut. Oh iya, silakan. Baik, Ustaz ya. Ditutup. Ustaz, tadi mohon izin nanti minta doa boleh Ustaz ya. Tapi sebelum ditutup silakan, Ustaz, silakan. Sebelum ditutup dari panitia saya dapat amanah untuk bagi-bagi door prize ke teman-teman, yaitu pulsa. Kemudian ada beberapa produk merchant ya dari teman-teman di HNI insya Allah. Nah, mungkin pertanyaannya simpel aja. Nanti mohon disimak baik-baik untuk para peserta kajian. Nanti jawaban silahkan Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat bisa WA ke Ustadz Dedi Nurjaman, ya, ke Dedi Nurjaman. Jawabannya langsung ya. Kita akan pilih 3 peserta ya, atau 3 jawaban yang benar nanti. Nah, yang pertama pertanyaannya, sebutkan prinsip-prinsip berislam ya. Tadi udah disampaikan oleh Ustadz Mardani ya. Silahkan nanti langsung ditulis di WA ke Pak Dedi Nurjaman ya. Nah, 3 yang tercepat itu yang akan mendapatkan merchandise ya, mendapatkan door prize dari panitia. Baik, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat sekalian, tak terasa sudah masuk di penghujung acara. Oleh karenanya sebelum ditutup, mari sama-sama kita berdoa. Mohon kesediaan dari Ustadz Mardani memimpin doa penutup. Para ikhwah sekalian,
kita tutup dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah semuanya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Mardani Alisera ya atas taujihnya, tazkirahnya buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung acara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada para peserta kajian pada kesempatan kali ini. Insyaallah DPC PKS Jati Asih akan laksanakan rutin. Karena selalu stay tune ya dengan info-info yang disampaikan oleh DPC PKS Jati Asih insyaallah. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.